kenapa sih kok nggak bikin sendiri aja? Padahal bisa loh, misal hamil lagi, bawa-bawa privilege yang dimiliki sama Mama Gigi. Hola netizen yang tercinta, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali viral setelah mengadopsi bayi perempuan bernama Lily. Kabar tersebut muncul dari video lebaran YouTuber Ans Entertainment. Saat itu, Lily dikabarkan berada di apartemen ibunda Nagita, Rita Amelia. Raffi Ahmad juga sempat dimintai keterangan terkait bayi perempuan tersebut oleh media. Raffi Ahmad hanya mengatakan bahwa ingin memberikan yang terbaik dan dirinya juga yang mengadzani Lily. Netizen yang berbakti pun dibuat penasaran siapakah sosok orang tua kandung Lily yang kini menjadi anak angkat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun Raffi Ahmad saat ditemui tidak memberikan jawaban apapun terkait orang tua kandung Lily. Raffi Ahmad hanya menyentil alasan ia mengadopsi bayi tersebut. Di sisi lain, dalam unggahan terbarunya di Instagram, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bahkan menyebut bayi perempuan itu seperti malaikat baik hingga bidadari kecil. Netizen yang budiman lantas bertanya-tanya tentang Lily dan alasan Raffi Ahmad mengadopsi bayi perempuan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak sih berita yang lagi viral sekarang? Tahu kan postingannya Mbak Nagita Slavina yang terbaru? Iya, punya baby lagi. Oh my god, kayak Lily, kamu tuh beruntung sekali. Dan semoga Lily tidak menjadi seperti Loli. Bu Gigi sama Bapak Raffi Ahmad lagi ngadopsi anak bayi perempuan namanya Lily. Nih banyak sekali nih netizen termasuk aku ya kan kepo. Kira-kira nih orang tuanya nih siapa ya kan? Ceritanya gimana nih ceritanya kok sampai bisa nih ngadopsi anak perempuan gitu. By the way nih Bu Gigi gak mau ngangkat kah kembarannya Lily? Aku jadi lulu aja gitu ya. Lily ini bayi auto langsung jadi Sultanwati ya sih. Ramai soal pembahasan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mengadopsi anak Lily Malika. Terus ada salah satu video di TikTok menanyakan yang adopsi Mama Rita atau Mbak Nagita Slavina. Yang bener yang mana gitu. Maksud gue ya, ngapain lu urusin yang bener yang mana gitu. Yang bener ya Allah, Tuhan, ibadah, sholat, gitu bener. Ngapain lu cari kebenaran adopsi anaknya dari mana dan siapa yang adopsi? Gak penting. Lagi lu ngapa sih? Pengen banget lu ya adopsi begitu. Nih gue nih adopsi nih, kagak usah bayar. Pakai acara lu tanya-tanya dari yayasan apa dari mana? Mau dari yayasan kek, dari Yaya Helmi kek, dari Yaya kek. Iya. Terserah ya. Lily, nama seorang bayi perempuan yang diduga diadopsi sama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi ya, netizen Indonesia yang dikenal sebagai netizen terlucu dan teriseng di dunia. Komennya aneh-aneh aja mengenai si Lily. Jadi netizen itu ada yang nanya, Lily itu nama panjangnya siapa ya? Terus ada yang jawab, Lily was a little girl katanya. Wah itu mah lagunya Alan Walker dong. Terus ada lagi yang komen, Gigi saya tuh lele loh, saudara kembarnya Lily, mau dong diadopsi. Terus ada lagi yang komen, aduh enaknya jadi Lily gitu ya, baru lahir udah jadi ahli waris Sultan Andara, belum lagi jadi ahli waris tas mehongnya si Nagita, sepatunya Nagita, terus baju-baju mehongnya Nagita, enak banget jadi Lily ya, katanya mereka begitu. Nah teman-teman, kalau mengenai asuransi ya, terutama asuransi jiwa, anak yang diadopsi itu bisa gak sih jadi ahli waris? Nah itu bisa selama satu, diadopsinya itu sudah resmi secara hukum gitu. Yang kedua, syaratnya adalah ditunjuk sebagai ahli waris dari si pemegang polis atau tertanggung gitu. Jadi biasanya si pemegang polis atau tertanggung itu pas beli asuransi kan isi SPAJ tuh, surat permintaan asuransi jiwa. Itu ditanya ahli warisnya siapa. Nah, kalau si pemegang polis atau tertanggung menunjuk si anak yang diadopsinya itu sebagai ahli waris, itu bisa jadi ahli waris. Apalagi sudah memenuhi kriteria yang pertama, yaitu sudah resmi secara hukum diadopsi oleh si tertanggung atau si pemegang polis. Gitu teman-teman.
Kalian tahu gak sih ada salah satu artis yang dia itu adopsi anak gitu kan ya, inisialnya R sama N. Semuanya bagus-bagus aja, semuanya baik-baik aja gitu kan, karena ya memang mungkin mereka pengen punya anak perempuan karena yang diadopsi anak perempuan, dimana mereka udah punya 2 anak laki-laki. Gue tuh gak menemukan titik dimana adopsi itu salah gitu ya, apalagi yang mengadopsi ini itu adalah orang yang emang punya riwayat bagus, jelas gitu kan, backgroundnya juga pasti dicek dulu gitu kan sama orang-orang sebelum dia itu bisa adopsi. Tapi komen netizennya gitu yang malah menolak si anak adopsi ini, ngerti gak sih? Kayak pada komen, nanti kalau misalnya jadi nggak tahu diri gimana, kayak itu bayi anjir. Atau ada juga orang yang bikin VT gitu kan, gue nggak rela, gue nggak terima si ini jadi anak tengah. Kayak ya kenapa emang gue jadi anak tengah? Atau VT-VT yang kayak aduh gue nggak rela deh nanti dibagi-bagi cintanya sama anak nggak dikenal gitu, anak orang lain. Aduh sumpah itu orang yang kayak gitu jahat banget, please, jahat banget. Kayak maksud gue haruskah lu seperti itu gitu loh kepada anak bayi yang belum ada dosanya gitu? Kayak lu harus semenolak itu ya, padahal bukan lu juga yang bakal menghidupi, padahal juga orang-orang yang punya bayi itu gitu kan, anak-anak dari orang tersebut juga kayaknya welcome aja gitu kan. Kayak kenapa lu harus sejahat itu? Benernya kasus kayak gini tuh bukan yang pertama kali ataupun 2 kali gitu ya. Kemarin juga ada artis yang dia itu adopsi anak, terus habis itu karena anaknya berbeda dengan anak yang lainnya gitu kan, kulitnya lebih gelap, orang-orang pada bilang gak cocok banget sih gitu, kelihatan jadi dekil keluarganya dan lain sebagainya macam. Maksud gue kayak lu rasis anjir. Oke lah, lu boleh nggak setuju gitu kan, silahkan aja, tapi kayak fucking baby gitu ke anak baru lahir. Tapi mau berharap apa sih gitu kan dari Indonesia yang IQ-nya aja rata-rata 75 gitu kan. Kayak yaudah, peace, love and gaul aja deh. Kadang aku benar-benar gak habis pikir ya sama komen-komen netizen tentang keputusan Mama Gigi untuk adopsi baby Lily. Jujur, aku juga seorang ibu ya, aku cukup speechless sih dan salut sama keputusan Mama Gigi ini. Menurut aku, Mama Gigi tuh melakukan tindakan yang mulia banget karena mau berkomitmen untuk merawat baby Lily yang mana itu bukan anak kandung Mama Gigi. Apalagi kita bisa lihat nih dari raut wajahnya Mama Gigi, Raffi, bahkan Rafathar pun tuh juga excited banget loh. Penuh rasa syukur gitu sama kehadiran baby Lily di keluarga mereka. Tapi di satu sisi aku juga gak nyangka kalau tindakan Mama Gigi ini dapat komen-komen negatif dari netizen yang seolah-olah kayak menyayangkan keputusan Mama Gigi untuk adopsi baby Lily. Kenapa sih kok gak bikin sendiri aja? Padahal bisa loh misal hamil lagi, bawa privilege yang dimiliki sama Mama Gigi. Aku cuma pengen bilang ya, kalau keputusan untuk punya momongan itu tuh gak semudah itu. Bahkan untuk seseorang yang punya privilege lebih seperti Mama Gigi sekalipun, Mama Gigi dan Raffi pun jelas juga punya alasan tertentu kenapa mereka belum memutuskan untuk punya anak kandung lagi saat ini. Aku yakin keputusan yang saat ini mereka ambil untuk adopsi baby Lily itu pasti udah dipikirin secara mateng sampai masa depannya nanti tuh bakal gimana. Nggak mungkin lah cuma sekedar konten atau mau main-main gitu. Mau anak adopsi, mau anak yang kita lahirin sendiri, itu tuh nggak ada tolak ukur predikat kita sebagai seorang ibu. Kita ya tetap seorang ibu yang goals utamanya tuh membesarkan anak, memberikan kasih sayang yang penuh kepada mereka dan membuat mereka itu merasa aman, nyaman. Hubungan batin antara ibu dan anak itu tuh bukan cuma ditentukan dari hubungan darah semata. Aku juga yakin di dalam dunia itu nggak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Kalau Mama Gigi memang dipercaya untuk bisa merawat baby Lily, berarti itu memang udah jalannya Mama Gigi. Jadi ayo buat ibu-ibu, stop buat saling menghakimi atau merasa paling mengerti tentang kehidupan orang lain. Mari kita doakan, beri support yang terbaik untuk Mama Gigi dan untuk baby Lily. Semoga bahagia selalu. Karena si Lily nih, ya kan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ngadopsi baik nih, jadi banyak tren-tren orang yang pengen masuk di keluarga Andara, tapi malah bikin ngakak ngik nih foto-fotonya. Mohon maaf mas, nggak ada foto yang lain. Kenapa main mana bolanya kepala cipung lagi selalu datang. Bisa-bisanya dia nangkring sih. Kalau ini semuanya masuk keluarga Andara, yang ada teko rugi banget. Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kayaknya nggak jadi deh ngambil si Lily. Udah dia mendingan berempat aja udah kayaknya. Mohon maaf mas, kameranya di depan. Kameranya di depan. Kenapa? Udah gemaghrib banget lagi. Malah jatuhnya kayak lagi. Kenapa dia bro banget sama Raffi? Spill foto keluargamu. Kenapa nggak milih yang bajunya putih biar sama?
nih. Bakar Nagita sama Cipu. Yang nggak nangis cuma Raffi Ahmad. Kalau yang ini lilinya udah gede, mana gelap. Please bisa nggak usah sedekat ini. Emang boleh sedekat ini nih. Nggak ada foto lagi. Editannya makin kesana makin kesini. Yang lain pada berdiri itu ya kan, cakep. Maaf banget, kenapa harus cium? Aduh, gue capek banget sama ini guys. Nangkringnya di sini. Udah ya, udah cukup ya.